Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Judika hari ini, 6 April 2025. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, Dosamu Telah Diampuni. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan-Ku padaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus,
agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yang tertulis dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat yang ke-21. Demikian hukum Tuhan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian hukum Tuhan. Untuk itu marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dari kitab Mazmur, pasal yang ke-126, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita membaca secara responsoria. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam untuk kita semuanya. Sejenak kita mendengarkan warta gereja kita pada minggu hari ini tanggal 6 April 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang pertama sekali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum yang pertama, anak lahir. Pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025, telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Berlin Bastian Alfonso Saragi, Ibu Cynthia Borisima-Juntak, alamat di Jalan Sidorukun, Gang Toba, Sektor Labu Baru Barat, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Jemaat tambah, pada minggu hari ini tanggal 6 April 2025, telah menjadi anggota jemaat gereja kita, keluarga Bapak P. Martunas Siregar, Ibu Hotmauli Perawati Silaban, pindah dari HKI Resort Khusus Beringin, daerah 13, Riau II, alamat Jalan Budi Luhur, Perumahan Pesona Budi Luhur, Blok C nomor 15, atau di belakang Pasar Tangor, Sektor Pengayoman. Suara Koinonia, seksi sekolah minggu. Kegiatan anak sekolah minggu pada hari ini tanggal 6 April 2025, kegiatan paduan suara, karate, sepak bola, dan English Club diliburkan masuk kembali pada hari Minggu tanggal 13 April 2025, dan untuk padus masuk kembali pada hari Jumat tanggal 11 April 2025. Sekolah Minggu Ceria. Seksi Sekolah Minggu mengadakan ibadah Sekolah Minggu Ceria di rumah Sintua Ep Boru Hutauruk, Padang Bulan 2, yang diadakan pada hari tanggal Minggu 6 April 2025 pada pukul 16 WIB, alamat Jalan Sidomulyo nomor 33D. Diharapkan kehadiran semua anak sekolah minggu Padang Bulan. Kunjungan gerejawi. Minggu hari ini tanggal 6 April 2025, NHKBP Pekanbaru mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Sumbersari yang dipimpin Amang Pendeta Michael O. Panjaitan STH pada ibadah pukul 9 WIB dan pukul 10.30 WIB. Sokongan dana diakoni sosial. Pada hari ini tanggal 6 April 2025 kita mengumpulkan sokongan dana program diakoni sosial melalui amplop khusus. Kita antar ke depan setelah khotbah bersama-sama dengan persembahan yang kedua. Bantuan tanggap bencana. Pada minggu hari ini tanggal 6 April 2025, Distrik 22 Riau melalui Gereja HKBP Pekanbaru akan menyerahkan bantuan tanggap bencana kepada jemaat yang terdampak banjir pada beberapa waktu yang lalu dan diserahkan pada ibadah pukul jam 11 WIB. Setelah selesai warta jemaat, jumlah yang menerima sebanyak 18 KK. Seksi lansia, pada hari Selasa tanggal 8 April 2025, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna biru. Seksi perempuan dan diakonia. Salah satu program kerja Seksi Perempuan HKBP Pekanbaru tahun 2025, yaitu mengunjungi jemaat kaum perempuan yang sakit menahun. Kegiatan ini bekerja sama dengan Seksi Diakoni Sosial Dewan Diakonia dan tim doa Dewan Marturia akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 9 April
2025 di sektor Padang Bulan 1, sektor Padang Bulan 2, dan sektor Padang Bulan 3, dimulai pada pukul 10 WIB, dan pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 di sektor Arengka Indah dan sektor Pesisir Rumbai dimulai pukul 10 WIB. Kebaktian Bulanan Naposo. Ibadah Bulanan Naposo Bulung akan diadakan pada hari dan tanggal Sabtu 12 April 2025 pukul 19 WIB, tempat HSP Sibagariang Inang C. Pendeta Noni K. Manik STH. Alamat Komplek Gereja HKBP Pekanbaru. Diharapkan kehadiran Naposo Bulung yang ada di gereja kita untuk mengikuti kebaktian tersebut. Bunga altar yang menyusun bunga altar pada bulan April 2025 dari sektor Pekanbaru Tonga. Suara Diakonia. Ulang tahun, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 6 sampai dengan 12 April 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun dan yang dirawat di rumah dan di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca lengkap pada warta jemaat. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Seiring dengan menyerahkan persembahan 1A dan 1B, kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nats khotbah pada Minggu Judika hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 dimulai dari ayatnya yang ke-41 sampai 50. Injil Lukas pasal 7 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-50 saya bacakan untuk kita, demikian isi firman Tuhan. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbanyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats khotbah ini kita menemukan 2 orang pribadi yang bertemu dengan Yesus Kristus. Di mana kalau kita tadi lihat, kita mengikuti bersama-sama membaca dalam hati Bapak Ibu sekalian, ternyata 2 orang tersebut memiliki karakter, memiliki kepribadian atau perilaku mereka yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Yang pertama mari kita lihat, Simon orang Farisi. Kita melihat di situ bahwa Simon ini merupakan tergolong seorang guru besar. Dia pemimpin agama dalam agama Yahudi. Dan pada saat itu Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam agama Yahudi, dia adalah seorang yang dipandang terhormat. Dan juga pasti memiliki kekayaan. Itulah Simon orang Farisi.
Tokoh yang kedua kita melihat di sini seorang perempuan yang berdosa. Kalau pada saat itu perempuan tersebut dia sangat dikucilkan dalam lingkungannya, terlebih dalam masyarakat Yahudi. Memang kalau kita melihat dalam nats ini tidak diberitahukan secara rinci, tidak diberitahukan secara jelas Bapak Ibu sekalian siapa dia. Siapakah perempuan tersebut? Apa profesinya? Dan apa jenis keberdosaan sehingga dia dikatakan di sini perempuan berdosa. Dan tidak jelas juga di sini dikatakan apa jenis kejahatan perempuan tersebut sehingga dia digelari seorang yang berdosa. Kalau di dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, perempuan tersebut dikatakan hamartolos. Hamartolos adalah yang berhubungan dengan perilaku yang tidak baik. Hamartolos ini berhubungan dengan hal yang tidak baik dalam agama atau praktek-praktek yang tidak baik. Bahkan dalam bahasa Yunani kata hamartolos ini sering dikaitkan, sering dihubungkan dan diartikan dengan perilaku amoral. Sebagai wanita tunasusila, maaf, dikatakan di sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perbedaan kedua tokoh ini? Bagaimana perbedaan kedua orang ini dalam penyambutan mereka kepada Yesus Kristus saat itu? Kalau kita melihat kesaksian dan penglihatan Yesus dalam nats ini, ternyata meskipun Simon orang Farisi, orang yang terhormat pada saat itu, dia sangat diagungkan, dia sangat diakui dan mengetahui segala bentuk adat istiadat Yahudi yang harus dia laksanakan. Namun ketika itu, ketika dia mengundang Yesus, ia tidak melakukan adat atau kebiasaan Yahudi dengan benar. Jadi sangat berbeda sekali Bapak Ibu sekalian dengan perempuan berdosa tadi. Kalau perempuan yang berdosa tadi, dia melakukan, meskipun dikatakan dia tamu yang tidak diundang pada saat itu, tetapi dia sikapnya yang datang, sikapnya yang tulus untuk menemui Tuhan Yesus, dibuatnya melebihi adat kebiasaan mereka. Itulah perbedaan antara Simon orang Farisi dan perempuan berdosa itu. Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian perbedaan antara sikap dua orang tersebut. Di ayat ke-44 dikatakan di situ Simon tidak memberikan air untuk membasuh kaki Yesus. Sedangkan perempuan itu dia membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan mengenyaknya dengan rambutnya. Itu di ayat 44. Kita bisa melihat di situ, Simon tidak memberikan air untuk membasuh kaki Yesus, sedangkan perempuan yang berdosa itu, dia membasuhi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Perbedaan kedua di ayat 45. Simon tidak mencium Yesus ketika memasuki rumahnya. Tetapi apa yang dilakukan perempuan berdosa itu? Di ayat 45, perempuan berdosa itu terus menerus mencium kaki Yesus tanpa berhenti. Lalu perbedaan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, di ayat 46, Yesus tidak meminyaki kepala, Simon tidak meminyaki kepala Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa itu? Dia menggunakan harta miliknya, minyak narwastu, minyak yang mahal. Itulah yang diberikan untuk meminyaki
kaki Yesus. Itulah ketiga perbedaan yang bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian antara Simon orang Farisi dan perempuan berdosa dalam menyambut kedatangan Yesus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat perbedaan mereka, kita melihat perbedaan kedua orang ini. Ada perbedaan motivasi yang mendorong perjumpaan mereka dengan Yesus. Meskipun dikatakan di situ sikap Simon ketika mengundang Yesus itu sangat baik, namun motif Simon, dia hanya mau menunjukkan reputasinya di hadapan orang banyak. Simon di sini mau menunjukkan kehebatannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bahwa ia merasa orang yang sangat penting. Dia merasa orang yang sangat terpandang. Dia hanya ingin mendapat sanjungan dengan apa yang dia lakukan. Dia ingin mendapatkan pujian pada saat itu dari orang-orang sekitarnya. Tetapi sebaliknya, perempuan berdosa tadi, dia datang menemui Yesus. Meskipun dapat dikatakan dia adalah tamu yang tidak diundang, tapi dia memperlihatkan hatinya yang tulus untuk berjumpa dengan Yesus. Tanpa ucapan satu kata pun keluar dari perempuan tersebut, tapi dia mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, ternyata Tuhan bisa membaca isi hati. Tuhan bisa membaca kerinduan dan motif seseorang itu untuk datang menemuinya. Sehingga kalau kita lihat di ayat 48, Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah dihapuskan. Bahkan di ayat yang ke-50, Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Inilah yang mau kita lihat Bapak Ibu sekalian, pengalaman indah yang dirasakan oleh perempuan berdosa ketika dia mendatangi Yesus. Dan ini jugalah yang diserukan oleh topik Minggu Judika hari ini. Judika yang artinya berilah keadilan kepadaku Tuhan. Topik Minggu hari ini, dosamu telah diampuni. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pengajaran yang dapat kita lihat melalui khotbah kita pada hari ini. Yang pertama, ada sebuah cerita di mana ada seorang wanita yang berumur 18 tahun. Dia mengalami gangguan dalam saluran matanya, sehingga matanya ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengeluarkan air mata. Ya. Itu disebut sebagai penyakit sindrom Sjögren, yaitu serangan terhadap saluran air mata. Jadi tersumbat. Selama 18 tahun si perempuan tersebut tidak bisa mengeluarkan air matanya. Namun ketika ada sebuah pelayanan di daerah itu, si perempuan ini mengharapkan, memohon kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Dia melihat usaha dokter yang tidak bisa menyembuhkan dia terus berusaha berobat, akhirnya tidak ada hasil. Dia bersandar kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang berkehendak, biarlah Tuhan yang bekerja. Karena ada pengenalannya kepada Tuhan. Dia mengakui dosa-dosanya dan ternyata kasih karunia Tuhan menjawab pergumulannya. Akhirnya dia, si perempuan tersebut bisa mengeluarkan air mata. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, melihat dari cerita itu, kalau kita tarik dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, bahwa kita itu bisa mengeluarkan air mata sampai saat ini, bahkan menangis, itu adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Karena apa? Karena itu adalah proses perasaan.
spiritualitas kita terhadap hidup kita. Seperti perempuan yang tadi, selama 18 tahun dia tidak bisa mengeluarkan air mata. Tapi dengan pengenalannya, dengan perubahannya, dengan pertobatannya kepada Tuhan, dia mendapatkan kesembuhan dalam hidupnya. Apa yang mau kita lihat Bapak Ibu sekalian? Begitu besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya. Ketika kita mau berubah, ketika kita mau dibentuk, kita bisa melihat dari kedua tokoh tadi, orang Farisi, Simon orang Farisi dan orang berdosa, perempuan berdosa tadi. Ya. Yesus mau berkata kepada mereka, orang yang merasa dirinya tidak berdosa, sebenarnya orang yang menyangkal Tuhan. Dan orang yang mengakui dirinya berdosa itu membutuhkan kasih karunia Tuhan yang harus mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Jadi ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Ya. Jangan kita merasa seperti orang-orang Farisi ya. Kita tahu bagaimana kehidupan orang Farisi ya. Dalam perasaan superioritas moral dan spiritual mereka berbeda. Ya. Mereka menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya benar. Bahkan mereka membesar-besarkan kesalahan orang lain. Itu yang terjadi pada orang Farisi. Mereka menganggap mereka adalah orang yang suci. Ya. Tapi itu diingatkan bagi kita. Jangan kita merasa bahwa kita lebih baik dengan orang lain. Jangan kita merasa Bapak Ibu sekalian bahwa kita lebih suci dari orang lain. Jangan kita merasa bahwa kita tidak berdosa di dalam hidup ini. Semua sudedo hita mardosa. Oleh karena itu kita butuh kesadaran. Butuh pertobatan. Memohon pengampunan kepada Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Kita juga diingatkan. Melalui firman Tuhan ini. Dari kisah Simon orang Farisi dan perempuan berdosa. Barang siapa yang menolak Yesus, dia juga menolak Allah Bapa. Lukas 10 ayat 16. Barang siapa yang tidak menghormati Yesus Kristus, dia juga tidak menghormati Allah Bapa. Yohanes 5 ayat 23. Artinya yang mau dikatakan di situ adalah Bapak Ibu sekalian, dalam semua perjalanan kesaksian iman kita, kita harus sadar bahwa hidup kita ini harus bercermin kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita harus mau menyadari bahwa kita ini adalah manusia berdosa yang harus bertobat. Seperti yang dikatakan firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 20. Bahwa kita ini telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengampunan adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan pada kita. Jangan sia-siakan waktu. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita, jangan sampai terlambat. Jangan sampai menyesal dulu. Jangan sampai kena dulu. Tapi Tuhan mau mengingatkan bagi setiap kita Bapak Ibu. Sebagai pengikut Kristus, kita harus mampu mengambil keputusan. Kita menjadi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya. Menolong saudara-saudara kita, bahkan memberikan pelayanan kepada mereka. Dan kesaksian-kesaksian membawa semakin banyak datang kepada Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan melalui firman Tuhan pada minggu hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui topik minggu pada hari ini, dosamu telah diampuni. Ada sebuah ilustrasi tentang seorang remaja yang tinggal di Spanyol bernama Vicky. Vicky ini
walaupun dia adalah keluarga Kristen, tetapi dia suka memberontak kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya terus memberikan perhatian yang penuh, memberikan perhatian yang penuh dan kasih kepada anaknya, terkadang dia merasa tidak mau diatur, dia tidak terima. Oleh karena itu ketika orang tuanya memilih lebih mendidik dia dengan serius, lebih mendidik dia dengan bertanggung jawab pada saat itu, dia berkata, saya akan keluar dari rumah ini. Lalu dia pergi dari rumah dan tidak pulang-pulang. Akhirnya ayahnya merasa sedih, lalu mencoba untuk meminta bantuan kepada keluarga, kepada gereja, dan kepada orang-orang yang dikenalnya. Lalu ternyata tidak ada hasil. Langkah selanjutnya, singkat cerita, ayahnya melaporkannya agar diinformasikan secara lebih luas di media, baik melalui TV, melalui radio, dan lain sebagainya. Si bapak bersaksi dan berkata seperti ini, Vicky, bapak sangat mengasihimu, pulanglah nak, bapak sudah mengampunimu dan memaafkanmu, dan bapak menerimamu apa adanya. Datanglah, kita akan bertemu di menara pinggir danau, dan bapak akan menunggumu 2 hari lagi. Bapak akan menyambutmu dan akan menerimamu kembali. Bapak Ibu sekalian, pada 2 hari kemudian, si bapak pergi ke sana, menara di dekat danau. Si bapak terkejut, karena apa? Karena di sana banyak orang datang, sekitar 800 orang. Terheran-heranlah bapak tersebut, kenapa sampai banyak? Padahal saya memberitahukan di semua media sosial hanya anak saya, Vicky, yang bernama Vicky. Tetapi bapak tersebut heran, 800 orang yang hadir pada saat itu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Padahal saya meminta anak saya yang bernama Vicky. Ternyata Bapak Ibu sekalian, pada saat itu sampai 800 orang banyak hadir di tempat itu, ternyata nama Vicky di daerah Spanyol tersebut banyak yang menggunakan. Dan dari 800 orang itu yang bernama Vicky, mereka merindukan pengampunan. Mereka merindukan belas kasihan dan merindukan uluran tangan. Ada banyak orang di sana yang bersama orang tuanya menangis. Ada banyak orang di sana yang bernama Vicky berjumpa dengan orang tuanya. Lalu mereka mengucapkan terima kasih kepada Bapak Vicky tersebut. Dan Vicky yang tadinya tidak tinggal di rumah bisa berjumpa kembali dengan orang tuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak ternyata orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di tengah dunia sekarang ini sedang merindukan belas kasihan, sedang merindukan pengampunan. Sama seperti perempuan berdosa yang ada di dalam nats kita pada hari ini. Dengan ketulusannya untuk datang ke hadapan Tuhan Yesus. Mari kita juga diingatkan. Kita sebagai orang-orang yang diselamatkan Tuhan, marilah kita menjadi anak Tuhan juga. Ketika kita benar-benar mengerti betapa besar pengampunan yang kita terima dari Tuhan, pasti kita akan lebih mudah untuk mengasihi Tuhan dan orang lain. Amin Bapak Ibu? Pasti. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga kita di dalam hidup kita, dalam kesadaran kita akan pengampunan Tuhan, mari ada juga pertanggungjawaban dalam hidup kita, yaitu
melakukan kehendak Tuhan. Melakukan segala pekerjaan yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan percayakan bagi setiap kita untuk melakukannya. Dan juga mampu kita menunjukkan kasih yang tulus dalam segala aspek kehidupan kita. Berjuanglah dalam kehidupan kita selagi kita masih diberikan kesempatan dan waktu, jangan sia-siakan. Karena Tuhan membaca isi hati, Tuhan membaca kerinduan dan motif utama kita Bapak Ibu sekalian dalam menjalani kehidupan kita. Dan yakinlah dosamu telah diampuni. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita respon dengan baik karena dosa kita telah diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lakukanlah yang terbaik dalam hidupmu. Amin, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami hadir di rumah-Mu yang kudus ini dengan keadaan sehat, sukacita, memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan pada hari Minggu ini. Dalam pergumulan kami menjalani hidup ini, banyak tantangan Tuhan, banyak kesulitan bahkan persoalan yang membuat kami terkadang jauh dari Tuhan. Bahkan kami tergoda jatuh ke dalam dosa. Kami mohon ya Tuhan, jika kami telah sadar dan mengingat semua dosa dan kesalahan kami, izinkanlah kami Tuhan untuk berbalik dan datang kepada Tuhan, berjalan dalam jalan Tuhan. Kami juga sadar Tuhan sebagai orang yang lemah, kami tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, jagailah kami dan sertailah perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Berkatilah mereka dalam setiap hari-hari mereka, di dalam menjalani kehidupan mereka. Berikan kesehatan, berikan sukacita yang daripada Tuhan, agar mereka bersukacita Tuhan di dalam menjalaninya. Secara khusus Tuhan, untuk 1 minggu ke depan, seluruh jemaat Tuhan akan kembali lagi melakukan aktivitasnya seperti biasa. Tuhanlah yang memampukan. Kami berdoa ya Tuhan Allah Bapa, bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit pada saat ini dan juga dalam proses-proses pemulihan mereka. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi. Para dokter, para medis yang menangani mereka, dan juga Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kesabaran bagi keluarga yang menjaga dan mendoakan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan, kepada jemaat Tuhan yang pada saat ini mungkin dalam pergumulan menghadapi masalah. Kiranya Tuhan memberkati mereka, kuatkan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong mereka, memberikan jalan keluar bagi setiap masalah dan pergumulan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam 1 minggu ini berulang tahun kelahiran, berulang tahun pernikahan. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, berikan mereka umur yang panjang, penyertaan-Mu ya Tuhan dalam hidup mereka. Bertambah-tambah sukacita mereka Tuhan, atas berkat Tuhan dalam hidup mereka. Ya Tuhan Allah, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang memimpin, yang menolong kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami semakin layak di hadapan Tuhan. Dan kami mampu Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin.
Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan yang kedua. Yesus,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.